Shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur karena pada malam hari ini saya dan saudara boleh dikumpulkan kembali di tempat ini. Kita siap bersama-sama masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita, saya akan pimpin kita dalam doa, kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam kehidupan kami. Untuk itu pada malam hari ini kami umat-Mu berada di tempat ini. Hati kami rindu bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau agar di dalam ibadah ini hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya nama Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan. Kau melihat dari tempat kediaman-Mu setiap hati kami yang rindu untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau. Bapak, kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini dan kami percaya bahwa hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Setiap kursi-kursi yang ada, umat-Mu yang duduk, Engkau jamah, Engkau urapi, Engkau lawat dengan kuasa-Mu. Tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan malam hari ini. Kami menyerahkan dan buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengajak semuanya untuk berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan buat kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya. Sekali lagi. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang semuanya melompat bagi Tuhan. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau. Semua melompat bagi Tuhan. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Saya percaya kita semua siap untuk bersorak lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita pakai tangan kita bertepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.
naikkan pujian ini. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, sama-sama katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Musik memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada pada kami yang Tuhan. ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Lebih sungguh lagi, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus, Kaulah. Tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Amen. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of
of the goodness of God. I love your voice, Jesus. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I will give you everything. Cause your goodness is running after me. Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of your goodness. I will sing of your goodness. I will praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Allah yang luar biasa. Syukur bagi terima kasih Tuhan yang begitu Tuhan. Memuji-Mu. Lagu yang terbaik-Mu bagi jemaat-Mu. Haleluya. Tiada yang Kau disembah. Saya menyembahkan dengan hidupku. Hanya Tuhan, kekasih jiwa hanya menyembah. Ku mau memuji-Mu, mengagungkan-Mu.
sukacita, Kaulah perisai, terima kasih, Kaulah ketenangan, Kaulah kemenangan. Haleluya. Tuhan yang setia, Haleluya. Kau yang terindah, Kau yang terhebat Tuhan. Kau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya ajak untuk berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang terhebat dalam hidup kita. What a beautiful name it is. what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a powerful name It is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Haleluya. Kepada hambanya disilakan. Haleluya. Nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Dan tidak ada yang menyamai nama itu. Namanya Yesus, nama yang besar, yang luar biasa, yang sampai hari ini Tuhan kami menyembah nama itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kalau hari ini kami bisa ada di dalam rumah-Mu, kami boleh masuk sampai ke hadirat-Mu untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, untuk memanggil nama-Mu Tuhan. Itu semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada bersama dengan kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk firman-Mu dan biarlah kuasa firman-Mu melawat kami semua Tuhan, menjamah kami semua, terlebih lagi mengubahkan kami semua. Firman Tuhan ini bukan untuk beberapa orang, bukan untuk 1-2 orang, tapi untuk kami semua yang ada di tempat ini termasuk hamba. Kalau kami ada di sini Tuhan, Engkaulah Allah yang menarik hati kami karena Engkau rindu. Kami tahu apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Puji nama Tuhan. Apa kabar semua? Baik, haleluya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung. Amin. Karena sampai hari ini kita semua masih ada dengan sehat, dengan kuat. Itu semua karena Tuhan.
kita boleh beribadah, bertemu satu dengan yang lain. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam bulan ini kita semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan di bawah satu tema tentang mengucap syukur, hal mengucap syukur. Dan saya percaya sudah beberapa minggu, ini adalah minggu terakhir. Artinya Bapak Ibu Saudara pasti sudah banyak belajar tentang hal mengucap syukur. Amin Saudara. Hal mengucap syukur, sebagaimana yang firman Tuhan selalu kita dengar bahwa kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Maupun itu kita ada di dalam masa-masa yang sukar sulit, kita harus tetap mengucap syukur. Karena ternyata di masa yang paling sulit sekalipun, di sana ada rencana Tuhan yang selalu baik buat kita. Makanya dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Nah Bapak Ibu Saudara, karena memang mengucap syukur ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan, ketika kita mengalami kesembuhan secara fisik dan kita mengalami hal-hal baik lainnya, itu adalah hal yang sangat mudah. Tetapi mengucap syukur ketika kita mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa sukar, bahkan mengalami ancaman, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Benar? Saudara, hari Kamis kemarin saya juga sudah membahas tentang hal mengucap syukur. Kenapa tidak mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika kita berada di dalam tekanan atau di dalam masa-masa sulit? Apa penyebabnya sampai kita tidak bisa mengucap syukur ketika kita ada di dalam kehidupan yang penuh dengan masalah? Dan bagaimana supaya kita bisa tenang ketika kita menghadapi masa-masa sulit? Karena dalam ketenangan itulah kita bisa mengucap syukur, saudara. Nah, itu saya sudah bahas di ibadah doa hari Kamis kemarin, dan hari ini saya tidak membahas soal itu. Saya justru sedang tertarik, saudara, untuk membahas bagian yang selalu kita anggap mudah untuk mengucap syukur. Bagian yang bagi kita katanya gampang untuk mengucap syukur di dalam masa-masa seperti itu. Yaitu di saat kita mengalami berkat-berkat Tuhan, saat studi kita berjalan dengan aman-aman saja, beberapa orang sudah wisuda kemarin, kita mudah untuk mengucap syukur. Saat kita naik kelas, saat kita disembuhkan secara fisik, seperti saya pernah mengalami masa sakit yang begitu panjang dan Tuhan menyembuhkan saya, dan hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, dan di mana kita bisa mengucap syukur di mana Tuhan sudah membawa usaha kita naik kembali. Saudara, kenapa saya katakan usaha kita naik kembali? Ya, karena di masa-masa Covid kemarin, masa-masa pandemi Covid-19 kemarin, kan banyak di antara kita yang mengalami masa-masa sulit, bukan? Saya juga mengalami masa-masa sulit, dan saya percaya siapapun, walaupun hamba-hamba Tuhan, semua mengalami masa-masa sulit, saudara. Dan banyak usaha, mau itu toko, mau itu perusahaan besar, mau itu mall, mau itu kantor, bahkan gereja-gereja, semuanya mengalami kemunduran, bahkan ada beberapa usaha yang kemudian tutup. Tapi sekarang, setelah masa Covid itu sudah berlalu dan Tuhan mulai membawa kita naik kembali. Saudara, mudah mengucap syukur dalam kondisi saat ini? Di saat semuanya kita lihat sudah mulai membaik di sana sini. Apakah mudah untuk mengucap syukur, saudara? Katanya tentu mudah, saudara. Tapi pertanyaannya bukan mudah atau tidak mudah, bukan gampang atau tidak gampang, saudara. Tetapi apakah kita benar-benar mengucap syukur dalam kondisi kita saat ini? Atau tidak ada ucapan syukur yang kita kembalikan kepada Tuhan? Saudara, mari kita baca di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 4 sampai 19, saya bantu kita baca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir,
di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saudara, dari antara 10 yang sembuh, hanya 1 yang kembali untuk memuliakan Tuhan. Yang 9 kemana saudara? Kenapa mereka tidak kembali untuk memuliakan Tuhan? Padahal mereka juga sudah sembuh. Mereka tidak kembali karena mereka sedang asik menikmati kesembuhan mereka. Karena setelah mereka sembuh saudara, mereka bisa kembali masuk ke kota. Ketika mereka sudah sembuh, mereka bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Mereka bisa kembali bekerja dan berusaha dan mendapatkan kembali apa yang pernah hilang dari kehidupan mereka. Mereka asik menikmati kesembuhan, tetapi mereka tidak kembali untuk memuliakan Dia yang memberi kesembuhan itu. Nah saudara, kita yang sudah diberkati Tuhan, adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan hari-hari ini? Hari-hari di mana kita sudah bisa membuat semua kembali, kita sudah mendapatkan semua kembali. Apa yang dulu mungkin hilang, sekarang kita sudah menemukannya kembali saudara. Bisnis yang kemarin mungkin mengalami kegoncangan atau mungkin anjlok, saudara, Tuhan sudah mulai buka jalan. Gereja-gereja yang tadinya tutup, sekarang sudah dibuka kembali. Yang tadinya kehilangan pekerjaan, sekarang sudah mulai bisa lega karena tahu habis bulan saya pasti gajian. Benar saudara? Hari-hari di mana kita harusnya mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang kita buat untuk Tuhan sekarang, saudara? Apa yang kita anggap mudah kita lakukan, mengucap syukur ketika Tuhan memberkati kita, ternyata juga tidak, saudara. Kita katakan memang gampang mengucap syukur ketika Tuhan memberkati kita. Memang gampang mengucap syukur ketika kita ada di dalam masa-masa tenang. Yang sulit itu mengucap syukur kalau kita ada di masa-masa sulit. Kalau kita sedang sakit misalnya. Pemahamannya kan begitu saudara. Kalau firman Tuhan datang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Pasti yang ada dalam pikiran kita, memang gampang mengucap syukur ketika semua baik. Tapi kalau ada dalam masa-masa sulit, itu susah. Apakah benar begitu saudara? Hari-hari di mana kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang kita buat untuk Tuhan sekarang? Apa yang kita anggap mudah, kita tidak melakukannya. Ternyata kita tidak melakukannya. Yang terjadi adalah justru di mana kehidupan kita penuh berkat, kita melupakan kebaikan Tuhan. Dan pertanyaannya sama seperti pertanyaan Yesus kepada 9 orang itu. Seharusnya itu menyentuh hati kita saat ini. Di mana semua yang sudah menikmati berkat-berkatku, yang aku sudah menyertai mereka di masa-masa panjang, masa-masa sulit, masa-masa di mana semua orang menangis karena bingung apa yang harus kita buat di masa yang sulit ini, menangis karena kehilangan orang yang dicintai, menangis karena kehilangan apa yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. Tuhan Yesus katakan, mana itu semua? Mana orang-orang yang aku sudah sertai dan aku sudah berkati? Tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah? Saudara, kalau kita belajar dari tokoh-tokoh di perjanjian lama, kita akan temukan bahwa mereka itu selalu mendirikan mezbah dan menaruh korban bakaran sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Jadi ketika mereka datang ke hadapan Allah untuk bersyukur, itu mereka tidak datang dengan tangan hampa. Selalu ada korban yang mereka lepaskan. Mulai dari Abraham ketika dia keluar dari Ur Kasdim, sepanjang perjalanan dia selalu mendirikan mezbah dan menaruh korban syukur di atasnya. Ishak juga begitu. Yakub begitu. Daud pun demikian. Setiap kali mereka menggali sumur, kemudian mereka mendapatkan air, mereka kemudian mendirikan mezbah, ucapan syukur, dan ada korban yang selalu mereka lepaskan di situ. Setiap kali mereka luput dari serangan musuh-musuh atau mereka luput dari masalah-masalah yang mereka temukan di dalam perjalanan, selalu saja ada mezbah yang mereka dirikan dan ada korban yang mereka lepaskan di atas mezbah itu. Nah saudara, memang penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara, untuk selalu membangun mezbah korban syukur di dalam kehidupan kita. Mezbah berbicara tentang hubungan
tentang persekutuan kita dengan Tuhan itu harus ada dan selalu harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Dan ketika di dalam persekutuan itu dengan Tuhan yang sudah terbangun, di sanalah kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Karena saudara, ketika kita menaikkan korban syukur kepada Tuhan setiap waktu di dalam kehidupan kita, itu kita sedang mengerjakan sesuatu yang sangat berharga dan pasti menyenangkan hati Tuhan. Saya kasih contoh saudara di dalam Kejadian 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Ini tentang Nuh. Saya baca, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium mezbah yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Lanjut ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah saudara, jadi yang pertama kali yang dilakukan Nuh waktu dia keluar dari bahtera adalah dia membangun mezbah dan mempersembahkan korban di atasnya. Dan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Allah kemudian memberikan sebuah perjanjian pemeliharaan Tuhan kepada bumi. Aku tidak akan menghukum bumi lagi, walaupun yang dilakukan manusia jahat. Kemudian ayat 22 tadi katakan, selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Tuhan tidak akan menghukum bumi. Ini janji pemeliharaan Tuhan. Saudara, Allah disenangkan dengan korban syukur yang Nuh persembahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Mari kembali untuk mempersembahkan korban syukurmu kepada Tuhan. Dan percayalah ketika engkau membawa korban syukurmu dan menyenangkan hati Tuhan, maka ada banyak keajaiban, ada banyak terobosan-terobosan, ada banyak hal-hal besar, berkat-berkat yang akan menyusul di dalam kehidupanmu. Saudara, kita tidak perlu menunggu sampai kita memiliki segala yang banyak, kita menjadi orang yang terkaya, baru kita bisa atau baru kita mau mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Tidak saudara, Allah tidak minta banyak. Hari ini kita akan belajar dari sekian banyak korban syukur yang bisa kita berikan kepada Allah dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar, saya berikan 2 saja saudara. 2 saja korban syukur yang kita berikan kepada Allah. Yang pertama, korban yang pertama, Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Siapa di sini tidak punya bibir? Jadi kita tidak perlu tunggu, kita punya segalanya, kita punya harta dunia, kita punya semua yang kita inginkan, baru kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan korban syukur kepada Allah yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, sangat-sangat simpel yang Tuhan minta dari kita, hanya ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini sesuatu yang sangat sederhana, ini sesuatu yang sangat simpel, tapi saya mau katakan buat saudara, ini sesuatu yang sangat simpel, tapi hasilnya sangat dahsyat saudara. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa saudara. Orang kusta yang sudah disembuhkan tadi, dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu dia tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Yesus disenangkan. Dan kemudian Yesus meneguhkan orang itu bahwa imannya
telah menyelamatkan dia. Ada peneguhan iman di situ, saudara. Kalau iman kita diteguhkan ketika kita mengucap syukur, memuliakan Tuhan, iman kita diteguhkan, iman kita dikuatkan, itu adalah modal yang sangat besar bagi kita untuk kita bisa menjalani kehidupan yang serba misteri di dalam kehidupan kita. Iman yang diteguhkan itu yang paling kita butuhkan, saudara. Benar? Hanya dengan iman, saudara. Apa yang bisa kita andalkan untuk menghadapi hidup demi hidup, hari demi hari yang kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Apa yang selama ini kita genggam, bukankah sudah terbukti, saudara? Sudah terbukti, semua yang pernah kita genggam, semua yang pernah kita andalkan, hanya virus yang kecil bisa menghabiskan semua, bukan? Kalau tidak ada iman yang percaya kepada Tuhan, yang kuat kepada Tuhan, kita pun bisa rubuh, saudara. Kita pun bisa jatuh. Bahkan bukan tidak mungkin banyak orang yang kemudian menjadi stres, menjadi depresi, berpikir lebih baik kita mati. Benar, saudara, tapi kalau kita punya iman yang selalu dikuatkan ketika kita memuji, memuliakan Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat besar yang ada dalam kita, yang bisa membuat kita sanggup untuk menjalani kehidupan kita. Benar, saudara. Jadi, saudara, jangan kita mengabaikan puji-pujian kepada Tuhan. Kapan terakhir Bapak, Ibu, Saudara tersungkur di kaki Yesus? Mungkin di dalam kamar kita sendiri, di tengah malam saat semua sudah tidur, kita pribadi dengan Yesus, kita tersungkur seperti orang kusta itu datang kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus. Kita datang secara pribadi kepada Dia, kita mengangkat tangan dan berkata, terima kasih Tuhan, hari ini aku masih ada. Terima kasih untuk istriku, terima kasih untuk suamiku, terima kasih untuk anak-anakku. Aku boleh melihat anak-anak yang tertanam di dalam Tuhan. Mereka anak-anak yang baik, yang hidup takut akan Tuhan. Saudara yang anak-anaknya ada di altar ini selalu memuji dan menyembah Tuhan. Saudara ucap syukur karena banyak generasi-generasi seperti mereka yang hancur di luar sana. Tapi kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara ada anak-anak yang bisa melayani di altar Tuhan, mengucap syukurlah, itu adalah harta yang paling berharga. Saudara mengucap syukur ketika sampai hari ini suamimu, istrimu masih ada bersama dengan engkau. Sementara banyak rumah tangga yang hancur di luar sana. Istri tidak tahu kemana, suami tidak tahu kemana. Ketika hari ini engkau bisa sama-sama diberkati Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk usaha yang sampai hari ini masih ada. Terima kasih untuk tokoku yang sampai hari ini masih ada walaupun hanya kecil di mata manusia, tapi sampai hari ini masih ada. Terima kasih untuk makanan, minuman yang sampai hari ini masih ada di atas meja. Terima kasih untuk pelayanan, terima kasih untuk gereja, terima kasih untuk semua yang ada dalam kehidupan kita. Kapan Bapak, Ibu, Saudara terakhir mengatakan itu di hadapan Tuhan? Mengucap syukur untuk semua yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita sampai hari ini. Saudara percaya, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, waktu kita mulai memuji, menyembah Tuhan, itu hadirat Tuhan dinyatakan, saudara. Itu membuat iman kita semakin diteguhkan dan semakin dikuatkan. Saudara, jangan mengabaikan puji-pujian kepada Tuhan. Jadikan itu sebagai korban syukurmu kepada Tuhan setiap hari. Biasakan mulutmu, saudara, untuk selalu memuji Tuhan. Pakai mulut kita, bibir kita untuk selalu memuji Tuhan. Karena terkadang kita itu dikalahkan atau kita itu dibuat lemah oleh perkataan kita sendiri, benar? Perkataan kita sendiri kadang-kadang itu melemahkan iman kita. Ketika apa? Ketika kita sudah melihat orang lain, kita tidak termotivasi dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi kita mulai mengutuk diri kita. Kita terbentur dengan kejayaan orang lain, kita terbentur dengan kekayaan orang lain, kita terbentur dengan fisik orang lain, dan kita melihat pada diri kita sendiri, oh kenapa saya seperti ini? Saudara, kalau kita sudah ada pada posisi itu, tinggal tunggu waktu, iblis akan membawa kita semakin jauh untuk masuk ke dalam dosa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mari muliakan Tuhan. Mari muliakan Tuhan supaya iman kita semakin dikuatkan. Jangan mengabaikan puji-pujian kepada Tuhan. Jadikan itu sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Pemazmur, di dalam Mazmur 119 ayat 164 di sana katakan begini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali, 7 itu angka genap bagi bangsa Israel. Itu artinya di sepanjang hari itu genap. Di sepanjang hari itu semua dia pakai untuk apa? Untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita tahu, saudara, seperti Daud.
Waktu dia masih ada menjadi gembala domba, di sana dia memuji Tuhan. Waktu dia ada berhadapan musuh dengan musuh, saudara, dia tetap membesarkan nama Tuhan. Sampai dia ada di tahtanya, dia tetap katakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia tetap memuji Tuhan, saudara. Setiap waktu dia terus memuji-muji Tuhan. Bagi Daud, saudara, hal memuji Tuhan itu sudah merupakan satu budaya, sudah merupakan gaya hidupnya. Dan saudara tahu, dengan puji-pujian yang selalu dinaikkan kepada Tuhan, kita menyaksikan Tuhan banyak sekali membuat dia bebas dari segala masalah, membuat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu berlaku di dalam kehidupan Daud dalam menghadapi masalah-masalah yang dia temui. Saudara, coba kita lihat di dalam 1 Tawarik 16. Ini saudara enggak usah baca. 1 Tawarik 16 ayat 1 sampai 6. Saudara, nanti saudara baca sendiri. Di dalam bagian ini saudara, di sana jelas bahwa ternyata dalam pemerintahan Daud itu dia memiliki dua pasukan. Dia memiliki dua pasukan, satu pasukan tempur yang terdiri dari pahlawan-pahlawan perang yang gagah perkasa. Tapi satu lagi saudara, dia punya pasukan yaitu pahlawan pujian penyembahan yang terdiri dari orang-orang Lewi yang selalu melayani di hadapan tabut Allah di pondok Daud. Untuk apa? Untuk memasyurkan Tuhan dan menyanyikan syukur dan puji-pujian, saudara. Dan di dalam bagian itu kalau kita baca, saudara, Daud tidak membiarkan kelompok puji-pujian itu begitu saja, tapi dia mengaturnya sedemikian rupa. Dia mengaturnya seperti sebuah pasukan. Ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi orang kedua, dan seterusnya, saudara. Dan masing-masing memiliki tugas yang khusus. Ada yang memainkan gambus, kecapi, ceracap, nafiri. Dan ini bukan hal yang dilakukan kapan-kapan. Kalau ada jemaah berkumpul, kemudian mereka tidak, saudara. Ini bukan hanya sekali-sekali dilakukan. Tetapi kalau kita membaca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Benaya dan Yahasiel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Selalu harus. Ini adalah sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Jadi saudara, ada pasukan yang Daud punya untuk melawan musuh yang kelihatan, tetapi ada pasukan khusus untuk menyembah Allah setiap saat. Kedua kelompok pasukan inilah yang juga menjadi kunci Daud dalam memenangkan setiap peperangan melawan musuh-musuhnya. Dahsyat, saudara. Jadi saudara, sekali lagi, jangan mengabaikan korban pujian penyembahan kepada Tuhan, karena ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Satu contoh lagi, saudara, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1. Mulai ayat 1 sampai selesai, ini agak panjang. Saudara, ini tentang bangsa Israel, peperangan bangsa Israel melawan orang Moab dan Bani Amon. Jadi saudara, waktu mereka akan diserang, mereka datang ke hadapan Tuhan dan berseru kepada Allah, bertanya, apa yang harus kami buat, saudara? Kemudian di ayat yang ke-17, oke. Dalam firman Tuhan kepada mereka begini, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu saudara, besok bangsa Israel maju untuk berperang. Tetapi saudara, pasukan terdepan bukan pasukan yang memegang senjata. Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Jadi saudara, yang paling depan itu adalah pasukan pujian penyembahan. Mereka maju di muka orang-orang bersenjata sambil menaikkan syukur pujian kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kalau orang yang tidak mengerti dengan itu, orang bilang begini, aneh kan saudara? Berhadapan dengan musuh yang sedang memegang senjata, tapi yang ada di depan itu pasukan puji-pujian, saudara. Bagi saya ini sesuatu yang aneh tapi dahsyat. Saudara bisa bayangkan kalau di sini saat ini terjadi peperangan, yang paling depan itu bukan TNI mungkin, bukan orang-orang bersenjata, tapi ini mereka, para pemuji. Kaget kan kalau tiba-tiba ada perang misalnya di sini, yang paling depan itu Windy, Nando, Kevin.
Coba saudara bayangkan, saya membayangkan ini saya rasa bagaimana. Tapi ini yang terjadi saudara. Pasukan puji-pujian yang berdiri paling depan saudara. Ayat 22 katakan begini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Amin saudara. Puji-pujian dahsyat di hadapan Tuhan. Waktu kita menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, Allah disenangkan, kuasanya akan bekerja. Dan akhirnya saudara, setelah musuh-musuh itu dikalahkan, orang Israel yang memegang senjata, pasukan-pasukan bersenjata itu mereka turun. Saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka tinggal menjarah. Mereka tinggal menjarah. Menjarah apa yang menjadi milik musuh. Mereka tidak berperang. Mereka hanya tinggal turun menjarah bagian-bagian musuh. Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari isi hari-harimu dengan selalu memuji-muji Tuhan sebagai ungkapan syukurmu atas semua yang baik yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Saudara, jangan terlalu asik menikmati berkat-berkatmu dan melupakan Dia yang sudah memberkatimu. Bawa korban syukurmu setiap hari kepada Tuhan dengan memuji Dia, menyembah Dia. Saudara, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Jadi ketika kita suka memuji-muji Tuhan, kita suka menyembah Tuhan, kita sedang membangun tempat bagi Dia untuk bersemayam. Kita sedang menghadirkan hadirat Tuhan dan kita percaya Tuhan hadir. Ada sesuatu yang luar biasa yang akan Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Korban yang kedua. Di dalam Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Abraham ini adalah orang yang suka mendirikan mezbah dan melepaskan korban di atasnya. Dan puncak tertinggi dari korban yang harus dia serahkan kepada Tuhan itu adalah anaknya. Dia harus meletakkan anaknya sebagai korban di atas mezbah. Saudara, Abraham memberi yang terbaik sebagai korban kepada Allah. Apa yang terbaik saudara? Ishak. 20 tahun Abraham menunggu penggenapan janji Allah bahwa Dia akan memberikan keturunan kepada Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi hari itu Abraham harus taat membawa Ishak sebagai korban kepada Allah yang sudah memberkati dia sepanjang perjalanannya dengan skala yang baik. Abraham tidak melupakan Tuhan, dia taat memberikan yang terbaik yang dimiliki kepada Tuhan. Saudara, ini poin kedua yang saya mau sampaikan, korban ketaatan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Ketaatan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Saudara, di ayat 2 tadi, di situ katakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Tunggal dan engkau kasihi. Sudah satu-satunya yang dikasihi lagi. Itu sesuatu yang berat. Tetapi itu yang Tuhan minta sebagai korban. Lalu bagaimana sikap Abraham, Bapak Ibu Saudara? Apakah Abraham mengabaikan apa yang Allah mau? Bisa saja kan Abraham, Tuhan saya sudah lama tunggu 20 tahun. Baru satu Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih langsung kembar 4. Ini Tuhan cuma kasih 1, baru sekarang Tuhan minta, saudara untuk jadi korban bakaran. Bukan seperti Samuel, waktu Samuel masih kecil kan, Hana bawa dia untuk dipersembahkan kan di rumah Tuhan. Tapi kan tidak jadi korban bakaran, itu anak tetap ada di sana. Tapi ini Abraham harus memberikannya menjadi korban yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, apa yang hari-hari ini sangat berharga bagi kita. Sangat berharga yang mendatangkan keuntungan bagi kita. Sangat berharga yang mendatangkan kesenangan bagi kita. Sangat berharga sampai dia mendatangkan kepuasan bagi kita. Dan kita tidak ingin ada yang lain yang membuat kita kehilangan yang sangat berharga itu. Saudara, bagaimana kalau Allah meminta supaya kita membawanya sebagai korban syukur kepada Allah? Kita mau melepaskannya saudara? Saudara, tidak usah banyak.
saya tidak kasih contoh yang susah-susah. Tidak usah berbicara soal harta lah, tidak usah berbicara tentang uang atau deposito di bank, tidak usah saudara. Berbicara tentang hal yang simple saja, yang saya tahu juga dimiliki oleh semua orang di tempat ini. Kalau tadi ucapan bibir, tidak ada orang yang tidak punya bibir untuk dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ini juga persoalan yang simple, sangat simple. Itu adalah waktu. Semua orang, miskin kaya yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar sana, semua pasti punya waktu. Benar saudara? Waktu yang sangat berharga bagi kita karena dalam waktu itu bisa mendatangkan keuntungan bagi kita. Waktu yang berharga bagi kita karena bisa membuat kita bahagia karena bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan hati kita. Waktu yang sangat berharga karena di waktu itu kita bisa terhibur. Waktu yang sangat berharga di mana waktu itu kita bisa dihargai banyak orang dan kita jaga waktu itu supaya tidak ada yang mengganggunya apalagi mengambilnya dari kita karena kita mau memakai waktu itu untuk diri kita sendiri untuk menyenangkan hati sendiri. Tuhan, no, ini waktu untuk saya. Saudara, lalu ketika suatu hari Allah meminta waktu itu dari kita sebagai korban syukur, saudara bersediakah memberikan itu kepada Tuhan? Saudara, ini adalah contoh yang sederhana. Sangat sederhana, bagaimana dengan waktu kita? Saudara, bukankah hanya masalah waktu banyak dari kita mengabaikan pelayanan? Hanya masalah waktu kita mengabaikan jam ibadah. Hanya masalah waktu kita mengabaikan jam-jam doa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah membaca firman Tuhan 24 jam dalam satu hari semua kita habiskan untuk memuaskan diri kita sendiri. Kita enggan memberikan sedikit waktu saja untuk Tuhan. Kita mengabaikan jam-jam doa, kita mengabaikan jam ibadah, pelayanan semua kita abaikan. Dan yang paling parah saudara, 2 jam saja setiap hari Minggu untuk beribadah, banyak dari kita yang mengabaikannya. Kita pakai hari Minggu bagi kita itu adalah hari yang spesial untuk saya, bukan untuk Tuhan. Kita tidak mau memberikan waktu itu untuk Tuhan. Saudara, ini baru masalah waktu. Baru masalah waktu. Kita sudah begitu memperhitungkannya dengan Tuhan. Belum lagi masalah lain ketika suatu hari Tuhan meminta tenaga kita untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan meminta talenta kita, Tuhan meminta kepintaran kita, kemampuan kita, supaya dengan semua itu kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Atau mungkin saudara, ketika suatu hari Tuhan meminta kita untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan meminta kita mendukung pekerjaan Tuhan dari apa yang ada pada kita, bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Tuhan minta kita mendukung pekerjaannya saudara, dari apa yang ada di tangan kita. Yang kalau hari ini itu ada di tangan kita saudara, itu semua karena Tuhan sudah memberkati kita dengan kesuksesan dan keberhasilan. Tapi kita tidak mau melakukannya untuk Tuhan. Saudara, terlalu banyak orang yang memiliki alasan ketika harus memberi korban syukur kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberkati dia, sama dengan 9 orang kusta tadi. Mereka pergi dan tidak kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara tahu ketidakpedulian mereka, kalau saudara baca tadi, ketidakpedulian mereka untuk kembali bersyukur kepada Allah, saudara, itu diperhatikan loh oleh Yesus. Yesus perhatikan, kok cuma 1 orang? Maka Yesus katakan, mana yang 9 orang tadi? Kenapa tidak ada yang kembali untuk bersyukur kepada Allah? Bukankah mereka juga sudah sembuh? Saudara, ketika saudara tidak peduli dan mengabaikan, memberi korban syukur kepada Tuhan, Tuhan tahu. Dan Tuhan memperhatikan itu. Tuhan memperhatikan saudara sebagai orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur. Tuhan memperhatikan kita sebagai orang-orang yang tidak tahu diri. Tuhan memberkati kita dengan begitu berlimpah. Tapi tidak ada sedikit pun yang mau kita lepaskan untuk Tuhan. Benar saudara? Saudara, Tuhan memperhatikan ketika kita tidak peduli memberikan korban syukur kepada Tuhan. Jadi saudara, jangan saudara menganggap sepele masalah ucapan syukur. Belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan. Selama mereka ada di dalam perjalanan di padang gurun mereka itu dipelihara oleh Tuhan saudara. Untuk sampai ke tanah perjanjian. Tapi yang terjadi apa? Bukankah di padang gurun mereka dibinasakan oleh Tuhan dan mereka gagal untuk menikmati kelimpahan tanah perjanjian karena masalah ini saudara. Karena masalah mereka tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan.
Mereka mengabaikan mengucap syukur pada Tuhan. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah mereka menikmati berkat Tuhan dan setelah itu mereka bersungut-sungut. Kemudian mereka menikmati berkat Tuhan dan setelah itu mereka meragukan Tuhan. Itu yang terus menerus terjadi, saudara. Mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, banyak kali dari kita ketika kita mau memberi korban syukur kepada Tuhan itu karena kita mungkin berpikir bahwa terlalu rugi kalau kita beri untuk Tuhan. Kan kita tidak langsung kasih sama Tuhan. Kalau kita mau memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan di gereja, mungkin kita pikir terlalu rugi. Lebih baik semuanya saya pakai untuk diri kita sendiri, atau mungkin kita takut apa yang ada kepada kita semua akhirnya habis karena kita memberikan korban syukur kepada Tuhan. Saudara baca Kejadian 22 tadi, kita lanjut ayat 9 sampai ayat yang 14. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Lanjut sampai ayat 14. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu. 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran ganti anaknya. 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, perhatikan. Abraham yang sudah siap mengangkat belati untuk menusuk anaknya dan menjadikan anaknya sebagai korban bakaran. Tetapi ternyata saudara, Allah sudah menyediakan apa yang Allah tahu dibutuhkan Abraham. Yang Abraham butuhkan adalah domba untuk dijadikan korban bakaran, bukan anaknya. Kalau Abraham melakukan itu karena bukti ketaatannya, dia mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi yang Abraham butuhkan untuk korban bakaran itu domba, saudara, bukan anaknya. Tuhan tahu itu dan Allah menyediakan apa yang Abraham butuhkan ketika dia taat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, Allah sudah menyediakan apa yang Abraham butuhkan. Jadi saudara, ketika kita taat untuk membawa korban syukur kita kepada Tuhan, percaya Tuhan pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Apa yang ada pada kita tidak akan habis, kita tidak akan menjadi miskin hanya karena kita memberi bagi Tuhan. Karena apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, Tuhan sudah sediakan, Allah menyediakan. Di atas gunung Tuhan, Allah sediakan. Allah menyediakan saudara, apa yang Allah tahu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu terlalu takut ketika kita harus memberikan sesuatu yang kita tahu ini yang terbaik buat Tuhan. Karena Allah tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita dan Dia pasti akan menyediakan. Amin saudara, ini firman Tuhan bagi kita hari ini. Saudara, bahwa ternyata mengucap syukur kepada Tuhan itu tidak hanya sulit ketika kita berada dalam situasi kehidupan yang penuh dengan masalah, bukan? Benar kan? Karena justru dalam kehidupan yang penuh dengan kelimpahan pun masih banyak dari kita yang juga tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Masih banyak orang-orang yang hanya menikmati berkat Tuhan tetapi lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau hari-hari ini saudara memang masih berada dalam masa-masa sulit kehidupan. Kalau hari ini saudara memang melihat bahwa doa-doa saudara belum terjawab, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan paling tahu waktu yang paling tepat untuk memulihkan hidup kita. Percayalah bahwa ada waktu pemulihan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jangan menyerah. Kita sedang ada dalam perjalanan di mana Tuhan sedang membawa kita pada sesuatu yang baik. Ketika kita menyerah di sini, kita tidak tahu, mungkin 1, 2, atau 3 langkah ke depan kita telah sampai pada apa yang Tuhan akan bawa kita. Kita sudah terlanjur menyerah. Saudara, jangan menyerah. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang ada di dalam hari-hari yang penuh dengan kesulitan, tetaplah bersyukur. Tuhan baik.
Tuhan baik, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjalan. Tapi kalau hari-hari ini saudara ada dalam kehidupan tenang, saudara ada dalam kehidupan nyaman, saudara berkelimpahan, saudara mengalami kesembuhan fisik, saudara mengalami kesuksesan, usaha saudara mulai baik kembali, toko mulai berdatangan orang-orang, pelanggan-pelanggan, gereja-gereja sudah mulai dibuka, studi berjalan dengan baik, pelayanan diberkati, hamba-hamba Tuhan sudah dipanggil sana sini untuk berkhotbah sana sini, Bapak Ibu Saudara, semua masalah dalam kehidupan kita pasti ada, tapi kita kemudian melihat masalah itu selesai satu demi satu, melegakan. Saudara, kalau saudara ada dalam kehidupan seperti itu saat ini, sadar saudara, bertobat. Ingat, semua itu terjadi bukan karena kekuatan dan hebat kita. Semua itu karena Tuhan yang memberikan kepada kita kepintaran, hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan, talenta-talenta, kemampuan-kemampuan sehingga kita bisa berhasil dan menikmati hari-hari baik kita. Jangan melupakan Tuhan dengan apa yang kita miliki hari ini, amin. Mari kita bangun mezbah syukur kita setiap saat dan lepaskan korban di atasnya. Yang pertama tadi, korban puji-pujian kepada Allah dengan mulut kita. Ketika pagi hari, mulailah harimu dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika siang hari, seperti firman Tuhan katakan tadi, 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Siang hari mungkin engkau sedang beraktivitas, engkau sedang bekerja di tempat usahamu, di kampus, di sekolah, engkau sedang bergaul. Puji Tuhan, pakai mulutmu untuk memuji Tuhan. Malam hari sebelum engkau tidur, mulailah memuji Tuhan. Bersyukur, Tuhan terima kasih untuk sepanjang hari yang aku sudah lewati. Terima kasih tadi pagi ada masalah, tapi masalah itu selesai. Tadi aku mengerjakan ini, semua selesai. Hari ini aku dan keluarga bisa makan, bisa minum. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan saudara. Selalu memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kita. Korban yang kedua tadi, bawalah korban yang terbaik dari apa yang kita miliki kepada Tuhan. Mulai dari hal-hal kecil saudara, mulai dari hal-hal kecil. Masalah waktu, berikan waktu untuk Tuhan selalu. Berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Berikan waktu untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Berikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, berikan waktu untuk melayani Tuhan. Saudara, berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan sebagai korban syukurmu di hadapan Tuhan. Dan saudara, kita akan melihat ketika korban-korban syukur itu ada dalam kehidupan kita, kita letakkan di atas mezbah kehidupan kita. Tuhan mencium bau harum dari persembahan itu. Dan Dia pasti akan memberkati dan memenuhi semua yang kita perlukan. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kalau hari ini Bapak, semua yang kami perlukan, semua yang kami butuhkan ada di dalam tangan kami. Kami menyadarinya itu semua bukan karena kekuatan kami, itu semua hanya karena Tuhan. Tapi kalau hari ini Bapak, kami ada dalam masa-masa sulit kehidupan Tuhan. Ada banyak hal yang menjadi tantangan, ancaman di dalam kehidupan kami. Bapa, berikan kami hati yang kuat untuk percaya bahwa Engkau ada di setiap musim kehidupan kami dan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang sangat indah. Dan malam hari ini sebelum kita memberi persembahan, saya ingin bacakan satu ayat di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Firman Tuhan berkata, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sebelum kita berdoa, perlu kita ketahui bersama bahwa bulan depan Yusi akan merayakan HUT yang ke-10. Boleh tepuk tangan? Ya. Puji Tuhan karena ini kali pertama pasca pandemi kita akan merayakan hari ulang tahun Yusi yang ke-10. Kita sangat bersyukur karena luar biasa penyertaan Tuhan dalam pelayanan ini, dalam jemaat ini bagi kita semua. Dan dari panitia
yang ada, HUT ini akan diadakan tanggal 16 Oktober, hari Minggu jam 7 malam di tempat ini. Dan perlu kita doakan bersama dalam acara ucapan syukur ini dan ibadah ini. Kita memerlukan dana sebesar 7 juta dan jika ada di antara jemaat, di antara kita yang rindu memberi, mendukung dengan dana, kami persilakan untuk menghubungi panitia yang ada atau hamba-hamba Tuhan dan tolong didoakan di jam-jam doa Bapak Ibu Saudara agar acara ini boleh berlangsung dengan baik. Percaya Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberkati. Kita akan berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang luar biasa malam ini menguatkan kami, meneguhkan kami. Biarlah ya Tuhan apa yang kami dengar, kami boleh lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Segala yang kami punya adalah dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur kami memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang jemaat-Mu akan berikan Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan. Dan kami berdoa secara khusus untuk HUT UC yang ke-10 yang akan diadakan tanggal 16 bulan depan Bapak. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami membutuhkan dana 7 juta Tuhan. Kami belum melihat saat ini Bapak, tapi kami percaya Tuhan akan mengadakan. Tuhan akan memberkati pelayanan ini. Kalau kami boleh ada di tahun yang ke-10, itu karena penyertaan Tuhan. Kami boleh melihat tahun-tahun yang sudah kami lewati. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami siap memberi malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kantong persembahan akan dijalankan di tengah-tengah kita. Kita iringi dengan nyanyikan pujian bersyukurlah. Na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Shalom, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah minggu ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam pekan ini.
Mazmur nomor 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah praise and worship yang dilakukan setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui live meeting Zoom. Mazmur nomor 103 ayat 6 berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Hai bagi kamu yang berjiwa muda, mari bergabung bersama kami di Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang biasanya dilakukan di hari Sabtu pada pukul 7 malam secara onsite. Mazmur nomor 118 ayat 14 berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Hai teman-teman semua, kami mengajak teman-teman untuk bergabung dalam ibadah Isi Kids dan Isi Teens pada setiap hari Minggu pukul 10 pagi yang dilakukan secara WhatsApp video call. Jangan lupa ya. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9b berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Datang dan alamilah jamahan kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap hari Minggu pukul 7 malam di Gedung Serbaguna lantai 3, Jalan Domba nomor 18. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer BCA pada nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami baru saja mengeluarkan kartu nama gereja yang di dalamnya terdapat jadwal ibadah mingguan dan tersedia barcode yang akan menghubungkan Bapak Ibu kepada media sosial gereja, nomor WhatsApp hamba-hamba Tuhan, dan alamat Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church. Bagi Bapak Ibu yang rindu dilayani dalam pelayanan pastoral, silakan menghubungi nomor hamba-hamba Tuhan yang sudah tersedia. Bagi keluarga, rekan, sahabat yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama, bagikanlah kartu nama ini agar mendapatkan akses yang mudah untuk menemukan tempat ini dan memuji menyembah Tuhan bersama-sama di Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church. Pertolongan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa yang telah ditunjukkannya bagi jemaat Unlimited Church dari usia yang ke-1 hingga saat ini. Dukunglah, doakan dan hadirilah ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church yang ke-10 yang akan dilaksanakan pada Minggu 16 Oktober 2022. Sekian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya ajak Jemaat Tuhan untuk berdiri dan nanti doa penutup akan dipimpin oleh Pastor Dina Bentio. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Kau Bapa yang setia. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Engkau mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, biarlah kami menjadi jemaat yang selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Malam ini Tuhan, kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah berkat daripada Tuhan melimpah di dalam kehidupan umat-Mu. Umat Tuhan yang kekasih, mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya Tuhan Yesus, dan pengurapan Allah Roh Kudus akan memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Apapun yang jemaat Tuhan lakukan dengan tangannya, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, jikalau ada jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa khusus malam ini untuk anak kami Isora, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Dan hari ini Tuhan di dalam nama Yesus kami percaya usaha bisnis umat-Mu diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami pulang dengan ucapan syukur daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ibadah kita telah selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.